Oke, kali ini kita bakal ngobrolin soal seni berserah diri sejati. Dan ini bukan soal jadi lemah ya, tapi justru sebaliknya. Ini tentang gimana kita bisa menemukan kekuatan yang luar biasa buat mencapai kedamaian batin, sebuah ide yang sebenarnya udah ada dari dulu di berbagai ajaran spiritual kuno. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kayak lagi kewalahan, seolah-olah pikiran kita sendiri itu yang nyetir, dan kita cuma bisa numpang aja, nggak bisa berbuat apa-apa? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ternyata ada alasan yang dalam banget kenapa kita sering merasa seperti itu. Gini deh, coba kita pakai perumpamaannya. Bayangin diri sejati Anda itu ibarat sebuah tanah air yang subur dan makmur. Semua yang Anda butuhkan itu sebenarnya udah ada di sana. Tapi, anehnya, kenapa kita sering banget ngerasa sebaliknya? Rasanya tuh kayak tanah jajahan. Kering, terkuras, dan anehnya kok terasa miskin, padahal harta karunnya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin nyesek. Penjajahnya itu bukan dari luar loh. Dia datang dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah yang bikin perjuangan ini terasa begitu personal. Dan ya seringkali jadi terasa berat banget. Terus siapa sih sebenarnya si penjajah internal ini? Yuk kita kasih nama aja, diri semu. Bayangin, dia ini kayak perusahaan yang didiriin sama pikiran kita. Dan misinya cuma satu, ngeeksploitasi tubuh kita, ngeras energi kita, cuma buat ngejalanin operasinya yang isinya cuma khawatir, cemas, dan keinginan yang nggak ada habisnya. Dan inilah harga yang harus kita bayar, teman-teman. Waktu si diri semu ini yang berkuasa, dunia kita jadi jungkir balik. Kelimpahan jadi terasa serba kurang. Kekayaan alami rasanya malah kayak kemiskinan. Energi kita tuh bukan buat hidup tapi dirampok, yang akhirnya cuma ninggalin rasa capek dan gak puas terus-terusan. Oke, ini kan jadi pertanyaan penting banget ya. Kalau kita emang hidup di bawah penjajahan internal ini, terus gimana dong cara kita bebas? Gimana caranya kita bisa proklamasi kemerdekaan batin kita dan ngambil alih lagi kedaulatan atas diri kita sendiri? Jawabannya mungkin agak aneh ya, yaitu lewat berserah diri yang sejati. Saya tahu. Mungkin kedengarannya aneh. Tunggu dulu, gimana ceritanya menyerah malah jadi jalan menuju kemerdekaan? Aneh kan? Yuk kita bedah. Nah, ini poin kuncinya. Berserah diri itu bukan berarti kita pasrah putus asa. Bukan, justru kebalikannya. Ini adalah tindakan sadar di mana pikiran, si diri semu tadi, melepaskan cengkeramannya. Di banyak tradisi spiritual, ini artinya mengembalikan kendali tubuh kepada sang pemilik sejati, atau kepada kehidupan itu sendiri. Ini bukan soal menyerah kalah, tapi soal mengembalikan. Ini adalah pembebasan. Terus gimana cara praktiknya? Gampang banget kok, cuma 3 langkah. Pertama, coba deh, diem aja. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ada tujuan. Kedua, mulai rasakan tubuh Anda. Rasain beratnya di kursi, rasain hangatnya. Dan ketiga, waktu pikiran datang, dan itu pasti terjadi, perlakuan aja kayak awan di langit. Lewat, ya udah, biarin aja. Nggak usah dilawan, nggak usah diikutin. Balik lagi, rasain lagi tubuh Anda. Dan ini nggak kalah pentingnya. Apa yang jangan dilakukan? Latihan ini tuh intinya mengizinkan bukan mengendalikan. Jadi jangan pernah melawan pikiran Anda, jangan coba-coba ngatur nafas, jangan ngejar-ngejar perasaan tertentu, jangan juga berusaha memperbaiki sesuatu, tujuannya cuma satu, hadir sepenuhnya dengan apapun yang ada saat ini. Terus, apa yang terjadi kalau kita bisa melakukan ini? Wah, saat pikiran nggak lagi jadi penjajah yang kejam, tubuh kita akhirnya bisa ngerasain kemerdekaannya. Ada rasa lega, damai, dan lapang yang muncul begitu aja, secara alami saat kita berhenti berusaha ngendaliin semuanya. Ada satu pepatah sufi yang keren banget buat ngegambarin perubahan cara pandang ini. Kita itu bergeser dari yang tadinya merasa kayak sebutir debu yang rentan di alam semesta yang maha luas, jadi sadar bahwa seluruh alam semesta itu justru kita alami di dalam kesadaran kita sendiri. Kita ini ruangnya. Gini deh cara lain buat ngebayanginnya. Kita ini seringnya mikir kalau kita, ya gambar di cermin itu, tubuh kita, kepribadian kita. Padahal diri kita yang sejati itu bukan gambarnya. Kita ini ruangnya. Kesadaran kita itu adalah ruang tak kasat mata, di mana cermin itu, tubuh itu, dan seisi ruangan ini bisa muncul. Ini pergeseran besar dari menganggap diri sebagai bentuk, menjadi sadar bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau Anda benar-benar bisa merdeka dari penjajahan pikiran, kira-kira Anda bakal jadi siapa? Apa yang tersisa saat Anda akhirnya pulang ke rumah sejati di dalam diri Anda? Coba deh pikirin.